Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibit Agus Trianto ya. Pada pertemuan kelima ini kita sudah mulai masuk materi tentang JavaScript dan jQuery. Jadi ini kode yang ketiga yang kita pelajari ya. Setelah yang pertama kita belajar tentang HTML, kedua CSS, yang ketiga ini kita belajar tentang JavaScript. Oke, tujuan dari materi pembahasan yang kelima ini adalah kita akan tahu apa yang dimaksud dengan JavaScript. Nah, JavaScript kita juga akan lebih memahami apa yang dimaksud dengan jQuery. Terus kita juga bisa tahu bagaimana metode-metode penulisan dari JavaScript. Ya, untuk metode penulisannya ada 3 ya. Apa saja itu nanti kita bahas secara mendetail satu persatu. Terus kita juga bisa tahu ya bagaimana cara membuat komentar atau keterangan di dalam JavaScript beserta membuat kotak pesan ya, message box ya, di dalam JavaScript. Oke, dari definisi JavaScript adalah bahasa yang berbentuk kumpulan skrip yang pada fungsinya berjalan dan memberikan kemampuan tambahan perilaku halaman web pada bahasa HTML. Jadi kalau kita ambil intinya HTML itu untuk membuat struktur dari halaman web, CSS untuk desain dari halaman web, sedangkan kalau JavaScript untuk memberikan kemampuan tambahan perilaku yang lebih pada suatu halaman web. Ketika kita membuat kode-kode JavaScript, kita awali dengan kurung awal buka dan diakhiri dengan kurung awal tutup. Jadi ada blok awal dan blok akhir. Terus JavaScript itu dia bersifat case sensitive. Case sensitive ini dimaksudnya adalah huruf besar kecil sangat berpengaruh. Nah, berarti misalnya ketika kita membuat ada kode JavaScript bertuliskan halo dengan huruf hanya besar, maka ketika manggil juga harus hanya besar. Ya, kita nggak bisa manggil dengan huruf halo hanya kecil. Jadi dia sangat sensitif. Terus untuk JavaScript itu dia berekstensi .js. Ya, berekstensi .js berarti kalau HTML kan .html, CSS.css, kalau JavaScript .js. Terus setiap statement yang kita buat menggunakan JavaScript itu dia diakhiri dengan tanda titik koma. Untuk bentuk penulisan dari script JavaScript itu dapat kita letakkan pada tag head maupun tag body. Cuman lebih baik kita letakkan pada tag body. Ya. Kenapa? Tujuannya supaya loading dari halaman web kita akan lebih cepat, lebih ringan. Ya. Soalnya ketika loading itu kan yang penting kan tampilannya, desainnya bisa muncul terlebih dahulu. Dan untuk efek tambahan, kemampuan tambahnya bisa agak belakangan. Ya, karena pembacaan mesin kode ya, kode-kode di pemrograman itu dari atas ke bawah. Jadi ketika kita letakkan JavaScript-nya dia di bawah, di dalam body bagian bawah dia akan lebih ringan ya, membantu memloading sebuah halaman web. Untuk mengawali itu menggunakan tag script ya, dan diakhiri dengan slash script. Ya. Terus untuk membuat komentar ini gunanya untuk memberikan keterangan pada kode-kode JavaScript. Keterangan ini tujuannya supaya nanti di lain hari ketika kita lupa ya pada suatu kode, kita akan menjadi ingat. Ya, oh ternyata kode ini digunakan untuk apa gitu ya. Jadi di masa depan nanti supaya kita tidak membingungkan lagi ya kode apa yang pernah kita buat ya pada JavaScript. Untuk penulisan komentar JavaScript itu ada dua macam, ada satu baris, ada juga multi baris. Kalau kita ingin memberikan komentar satu baris, kita bisa menggunakan simbol double slash, ya, garis miring 2 kali, dan nanti semua tulisan yang di belakang double slash akan dianggap komentar. Dan komentar ini tidak akan dieksekusi atau tidak dibaca nanti. Ya, jadi mesin tidak membaca komentar ini. Terus untuk membuat komentar yang beberapa baris atau multi baris, kita dapat menggunakan slash bintang dan bintang slash. Nah, semua yang kita letakkan pada bintang dan bintang slash tidak akan dieksekusi. Contohnya adalah seperti ini. Ada script, nah ini double slash, terus ada tulisan ini komentar satu baris. Sedangkan kalau yang multi baris seperti ini, slash bintang, ini komentar, kita enter baris yang selanjutnya multi baris, terus diakhiri dengan bintang slash. Untuk metode penulisan dari JavaScript itu ada 3 macam. Yang pertama adalah internal JavaScript.
Yang kedua, external JavaScript. Dan yang ketiga, event JavaScript. Nah, kita bahas satu persatu. Internal JavaScript itu metode penulisan yang meletakkan script di antara tag head atau tag body. Ya, contohnya seperti ini. Ya, di sini ada kode HTML. Nah, di dalam tag body, sebelum tutup dari slash body ya, itu kita tambahkan script. Ya, terus ada alert. Alert ini untuk membuat kotak pesan ya, peringatan alert. Ya, dengan tulisan ini adalah latihan JavaScript pertamaku. Terus yang kedua ada external JavaScript. Nah, external JavaScript ini di mana kode JavaScript ditempatkan dalam file eksternal. Jadi ada file khusus yang berekstensi .js. Nah, dari JavaScript ini terpisah dengan kode HTML. Terus untuk menggunakan external JavaScript, kita dapat menempatkan file script pada source tag script. Misalnya seperti ini, script src sama dengan pesan.js. Ini contoh pemanggilan dari external JavaScript. Ya, jadi ini sifatnya dia satu untuk semua. Satu file JavaScript bisa digunakan untuk semua kode HTML pada halaman web tersebut. Lebih menghemat penulisan selama fungsinya masih sama. Yang selanjutnya ada event JavaScript. Yang terakhir ini yang ketiga merupakan kemampuan JavaScript dalam menangani suatu event atau aksi kejadian yang terjadi pada elemen-elemen HTML. Jadi dia fokus pada satu event ya, pada suatu aksi, pada suatu elemen HTML. Jadi hanya untuk satu tag HTML saja. Contoh dari aksi atau kejadian pada elemen HTML bisa berupa halaman web ketika loading, ya, field ketika diubah, sebuah tombol ketika diklik. Nah, contohnya ini seperti ini tulisannya. Jadi nama tag HTML terus langsung berikan event. Nah, jadi tag HTML-nya di apa? Misalnya tagnya input type text, terus event kita kasih apa? Ya, misalnya on click apa gitu ya. Terus ini contoh dari event JavaScript. Ya. Di sini contohnya ada input type di dalam form, di dalam body. Kita kasih input type text, terus eventnya adalah onChange sama dengan alert isi teks berubah. Nah, event dari JavaScript itu adalah yang seperti ini, onChange. Jadi efek dari kode JavaScript ini hanya untuk satu buah elemen HTML atau satu buah tag satu garis ini saja. Terus ketika kita JavaScript ada namanya variabel. Ya, variabel ini dapat kita asumsikan sebagai tempat yang berfungsi untuk menampung data. Ya, aturan nama variabel dimulai dari huruf atau satu karakter underscore, terdiri dari huruf angka karakter dan simbol dan, tidak boleh memberi nama yang sudah digunakan pada kode program, terus bersifat case sensitif. Nah, contohnya seperti ini pendeklarasian variabel. Ada var, coba sama dengan dalam tag hi. Terus ketika kita belajar JavaScript ada juga namanya dia kotak dialog ya. Terus untuk kotak dialog alert yang pertama itu memungkinkan navigator untuk menampilkan satu kotak dialog yang berisi satu tombol OK dan teks keterangan sebagai satu-satunya parameter dari metode tersebut. Ya, contoh alert itu seperti ini. Ya. Alert nanti akan kita letakkan di dalam body dan script alert selamat datang. Jadi ketika ada orang membuka halaman web ini nanti akan muncul kotak pesan di tengah bertuliskan selamat datang. Yang kedua ada kotak dialog confirm. Nah, kalau confirm ini mirip dengan alert. Bedanya kalau confirm memiliki dua fungsi pilihan. Ada tombol OK dan tombol cancel. Nah, cara pembuatannya adalah seperti ini. Nah, kita membuat ada variabel pesan, terus confirm, terus ada kita berikan pertanyaannya, apakah Anda suka pemrograman web, terus kita dokumen.write pesan. Jadi, pertanyaan dari apakah Anda suka pemrograman web, yang yes sama no, nanti akan ditampilkan pada write.pesan. Ya, kita pilih yes atau OK atau cancel ya maksudnya. Terus yang selanjutnya ada kotak dialog from. From ini
sebuah kotak dialog yang dilengkapi dengan inputan ya, yang bisa dimasuki atau diberikan oleh user. Cara pembuatannya seperti ini. Untuk alert prompt itu kita deklarasikan nama variabelnya, var nama sama dengan prompt, tulis nama Anda di bawah, terus tulis di sini. Ya, tulis di sini ini nanti teks yang muncul pada inputan. Terus kan tulis nama Anda di bawah itu adalah keterangannya. Terus ketika kita nanti sudah masukkan tulisannya, nanti ada perintah document.write. Apapun yang kita inputkan pada kotak tadi, pada teks tadi akan ditampilkan. Hai, nama apa kabar. Misalnya nanti yang di dalam prompt kita masukkan Agus, maka ketika dijalankan akan muncul hai Agus apa kabar. Terus tadi namanya dia jQuery ya. jQuery itu merupakan salah satu dari sekian library JavaScript ya, yaitu kumpulan fungsi JavaScript yang siap pakai, digunakan untuk mempermudah dan mempercepat dalam pembuatan kode JavaScript. Dengan menggunakan jQuery ya, JavaScript yang panjang dapat kita singkat jadi beberapa kode saja. Untuk menggunakan jQuery kita dapat menempatkan file pada src, jadi dia mirip pemanggilan pada eksternal JavaScript. Oke, selanjutnya akan kita praktekkan ya untuk JavaScript biar lebih paham lagi.